Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat dan para pendengar yang budiman, besok adalah salah satu episode di negeri ini, yaitu pemilihan presiden, Pilpres. Ini tentu pendapat orang beragam tentang Pilpres ini, tapi faktanya kita takdir jadi orang Indonesia bukan keinginan kita. Kalau kita lahir di Eskimo mungkin tidak Pilpres. Karena kita jadi orang Indonesia, kita punya tanggung jawab bagaimana ikhtiar agar negeri kita ini jadi negeri yang lebih baik. Setuju? Memang demokrasi sendiri bukan produk Islam, tetapi itulah yang ada di Indonesia sekarang. Bagi saya pribadi, demokrasi ini tidak begitu adil, karena 5 orang yang jahat, yang tidak pernah memikirkan kebaikan, suaranya bisa mengalahkan 1 orang yang siang malam berpikir dan berbuat kebaikan untuk orang banyak. Tetapi inilah yang ada. Oleh karena itu jangan sampai yang punya suara disia-siakan, sehingga orang yang tidak punya niat baik bisa menjadi lebih banyak kemungkinannya. Bapak Ibu yang baik, Indonesia pun takdirnya menjadi negara yang umat Islamnya terbesar di dunia. Ini sudah kenyataan. Besar harapan acara Pilpres ini menjadi salah satu sorotan dunia betapa akhlak umat Islam ini baik. Jangan sampai kita saling menzolimi satu sama lain sehingga episode memilih pemimpin negeri saja menjadi contoh keburukan. Tidak hanya bagi masyarakat dunia, tapi juga bagi generasi sesudah kita yang ikut mencermati. Ini anak-anak kita sekarang sedang menyimak. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa yang namanya perbedaan itu sudah sunatullah. Ini maaf, saya lihat di masjid ini wajahnya beda-beda ya. Kalau wajahnya sama, kasihan nanti ibu-ibu nyari suaminya bingung. Alhamdulillah ditakdirkan beda-beda. Jadi beda-beda itu tidak selalu identik dengan masalah. Bahkan perbedaan itulah yang sesungguhnya bisa menjadi jalan sesuatu yang lebih baik, yang tidak bisa dilakukan sendiri. Contoh, kita jadi orang itu berkah dari ibu bapak kita beda jenis ya. Kalau orang tuanya sejenis, saya kira kita sama-sama tahu tidak akan jadi. Halo? Ini pidato kenegaraan hadirin ya. Jadi masjid ini pun kokoh karena bahan bangunannya berbeda. Nih ada genteng, ada tembok, kaca dan sebagainya. Jadi manfaat. Juga penampilan bapak-bapak berbeda. Coba kalau bapak dari atas sampai ke bawah semuanya kopea, kan kurang menarik Pak Farod ya. Bajunya kopea, celana kopea, sepatu kopea, malah disangka error. Jadi ada sarung, ada baju, ada kacamata. Perbedaan ini merupakan berkah. Jadi kita harus sangat siap, masyarakat ini menyikapi perbedaan pendapat dengan cara yang bijaksana. Kenapa sih ada orang yang berbeda pilihan? Karena orang beda-beda latar belakangnya, beda-beda dapat informasinya, beda-beda kesenangannya, beda-beda cita-citanya, dan kita tidak bisa maksa orang lain untuk selalu sependapat dengan kita. Benarkah hadirin? Seperti baju ini beda-beda, tidak bisa dipaksa Pak. Walaupun polisi dan tentara satpam seragamnya sama, tapi dalamannya belum tentu sama ya. Ada yang batik, ada yang pakai renda dan sebagainya. Ini jadi serius begini nih. Jadi nanti tuh menghadapi perbedaan tuh rileks saja Pak. Satu, orang punya hak untuk menentukan pilihannya,
Yang kedua, kita tidak punya hak untuk memaksa orang lain sesuai dengan keinginan kita. Jadi rumusnya sederhana, beda wajar, marah jangan. Beda wajar, emosional jangan. Dah, kayak kita pakai baju masing-masing kan punya hak masing-masing. Tidak usah jengkel dengan baju koko orang lain, karena itu pilihannya. Setuju? Setuju hadirin? Alhamdulillah ya. Dan yang keempat, kalau kita menyukai salah satu capres, jangan menuhankan capres ini. Seakan-akan kalau yang kita pilih itu adalah yang paling baik. Enggak lah, itu hanya salah satu yang memang oleh Allah diuji sekarang jadi capres. Jadi kita jangan menuhankan capres. Seakan-akan kalau capres ini terpilih, maka selesailah semua urusan. Maka bangsa ini akan selamat dunia akhirat. Tunggu dulu. Ini sudah menuhankan. Seakan-akan inilah yang paling sempurna, tidak ada kekurangan dan kesalahan. Iya, sekarang lagi milih. Lihat besok lusa. Sudah sering kita milih ya. Waktu pertama dipilih dipuji. Setengah tahun mulai nggak cocok, mulai dicaci. Padahal dulu dia yang milih. Hati-hati nih, kita harus sangat melihat proporsional. Bahwa capres yang dipilih ini adalah manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangannya. Kita milih capres bukan karena capresnya hebat, tapi karena Allah masih menutupi sebagian kekurangan dan kesalahannya. Betul? Dan kalau dibukakan semua kesalahan, kita nggak punya capres. Halo? Bagaimana masyarakat Indonesia? Setuju? Setuju. Maksudnya setuju yang mana Pak? Begitu pula kalau kita tidak milih capres yang lain, itu bukan penjahat. Kita kalau senang ke yang nggak boleh angka nih ya, lagi musim masa tenang ya. Kalau kita senang kayak ya, bukan berarti yang sekarang penjahat. Seakan-akan inilah musuh yang harus dimusnahkan, musuh yang tunggu dulu, pasti ada kelebihannya. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang membuat kita tidak adil. Saking bencinya jadi salah total, seakan-akan inilah penjahat sejati, turunan setan, kembaran iblis. Jadi kita tuh penuh kebencian, lihat potretnya aja mual, tiap ngomong salah terus. Tunggu dulu ini juga bukan perbuatan yang islami. Sudahlah, kalau memang kita tidak sependapat dengan salah satu capres, ya sudah, tidak usah menghina, tidak usah membuka-buka aib, karena boleh jadi yang tidak kita sukai itu yang takdirnya jadi. Bayangkan 5 tahun tuh kita akan stres gara-gara yang tidak kita sukai jadi pres. Halo? Kebayang Pak, mau pindah ke negara mana? Ya kita di rumah sebel ke tuan rumah, kan pengen keluar. Iya kalau ada yang nampung, kalau enggak gelandangan kita. Jadi jangan sampai sebel melampaui batas sehingga kita benci ke ubun-ubun dan ternyata yang disebelin itu jadi. Aduh, kepaksa kita ngungsi ya. Ke laut juga susah, dah hiu banyak yang lapar. Kemana kita nih Pak? Jadi kita harus sangat. Yang selanjutnya saya lupa nomor nih ya. Selanjutnya kita harus sangat siap bahwa yang bakal terjadi itu tidak selalu yang harus kita pilih, karena yang akan dapat itu adalah yang Allah tentukan. Dan yang Allah tentukan tidak identik yang paling mulia. Walaupun kita boleh minta, loh ada yang di negara-negara lain yang juga tidak punya iman, tidak punya apa, jadi juga kalau Allah menetapkan. Benar? Saya tidak boleh nyebut Hitler ya, karena itu sudah masalah. Tapi di sebuah negara
dia zolim, jadi juga tuh kalau Allah mau tetapkan. Karena jadi pemimpin negara itu tidak identik dengan yang paling takwa, walaupun kita memohon kepada Allah mana yang paling takwa. Jadi siap ya bahwa nanti yang ada itu yang Allah tetapkan, walaupun beda dengan coblosan kita. Lalu bagaimana nih kalau yang kita coblos nanti jadi, apakah jadi selamat? Oh enggak, belum tentu. Kita sih tergantung ketakwaan kita. Walaupun yang kita coblos nanti jadi, misal takdirnya, kalau kitanya jauh dari Allah, tetap aja apes Pak, tetap aja menderita, sengsara, nelangsa. Walaupun presidennya baik, presidennya hebat, kita kan urusan kita bukan urusan presiden, urusan ketakwaan kita. Kalau kita berlumur dosa, hatinya jelek, kita tetap menderita, siapapun presidennya. Dan giliran yang tidak kita coblos jadi, itu tidak identik kita nelangsa. Karena kalau kitanya jadi ahli takwa, tetap saja Allah akan mencintai kita, urusan kita dibereskan oleh Allah, hati kita dilapangkan. Jadi benar-benar jangan sampai menuhankan Pilpres ini seakan-akan kalau yang kita pilih jadi beres segala urusan. Oh belum tentu ya. Benar, kita harus berusaha memilih yang terbaik sebatas ilmu, kemampuan, pengetahuan, dan istiqoroh kita. Tapi selebihnya kita harus yakin Allah lah yang maha menentukan. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita lebih semuanya lihat ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini akan lebih jernih. Siogianya hadapi dengan happy-happy saja ya. Datang ke kota, jangan ke kotak S ya, itu mah bukan nanti. Ke kotak TPS penuh dengan semangat dan lihat yang beda potret biasa saja, jangan jadi batal pahalanya. Lihat teman jarinya misalkan ada 5 ya, nah, jangan jadi jengkel. Oh kamu milih, jangan, biasa saja. Dah, ini mas hanya sebuah episode, benar? Gembira lah hadirin, kalau perlu pagi-paginya istiqoroh dulu dan jadikan Pilpres ini jadi amal soleh. Niatnya baik, caranya benar, dan tawakal ke Allah. Udah gitu mah udah, masih banyak yang lain yang harus kita kerjakan. Masih banyak Quran yang belum kita baca, benar? Masih banyak taraweh yang sudah mulai ditinggalkan. Masih banyak sedekah, banyak silaturahim yang harus disambungkan. Banyak sekali yang harus kita lakukan untuk membuat kita selamat siapapun presidennya nanti. Jangan ngunci diri dengan presiden. Allah lah pemilik segala karunia, Allah lah penyelamat siapapun jua, Allah lah yang memberikan ketenangan, Allah lah yang mencukupi rizki, Allah lah yang mengangkat derajat. Dan boleh jadi pres ini hanya salah satu jalan saja dari Allah, jalan karunia atau jalan ujian bagi kita. Sama saja, kalau karunianya banyak kita bersyukur, syukur jadi kebaikan bagi kita. Kalau memang presnya jadi jalan ujian bagi kita dan kitanya sabar, kita tetap saja dapat kebaikan. Tidak rugi bagi orang yang beriman. Demikianlah saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam pidato kemasjidan ini, mudah-mudahan kita jauh lebih bersih hati. Ini bulan istimewa, takdir Allah, pilpresnya di bulan Ramadan, bulan suci. Semoga kita tidak menodai bulan suci ini dengan perilaku, pikiran, kata-kata, dan sikap yang kotor. Sepakat? Bagaimana rakyat masjid? Alhamdulillah. Sebagai penutup, ada kemungkinan besok pagi serangan fajar dalam bentuk suap ya, disuap sehingga diharapkan orang dapat uang 150-250 ribu. Itu biasanya yang menyuap adalah orang-orang yang punya itikad tidak baik, orang yang tidak jujur,
orang yang licik, orang yang lebih mementingkan kekuasaan dengan jalan yang tidak halal. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jangan tergiur uang kertas sehingga kita menodai kejujuran kita sendiri. Uang itu tidak akan barokah. Siapa tahu ketika diterima itulah yang menjadi sumber petaka, mungkin diare atau ketabrak angkot karena kita sudah melakukan hal yang tidak baik. Yang memberi dan yang menerima dua-duanya tidak baik. Mari kita jemput rezeki dengan cara yang terhormat. Dan kepada orang-orang yang berniat buruk, ketahuilah tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan Allah. Orang yang menyuap itu adalah orang-orang yang beriktikad buruk, berperilaku buruk, dan kalaupun nanti berkuasa, sangat besar kemungkinan akan memperlakukan buruk negeri dan rakyat ini. Jangan mau tolak saja, laporkan saja. Mudah-mudahan dengan demikian acara Pilpres ini bisa kita jalani dengan kejujuran dan itu berkah insya Allah. Setuju? Bagaimana? Apakah saudara mau saya beri sekarang? Mau. Hari ini bukan Pilpres ya, jadi mau hari ini. Jangan hadirin karena nggak ada ya. Jangan mau, tolak dan laporkan. Sebagai penutup, tidak ada salahnya kita berdoa ya. Hari itu doakan, ya Allah, ini negeri milikmu, ini negeri ciptaanmu. Kami yang menghuni di sini adalah hamba-hambamu. Karuniakan kepada kami niat yang lurus ya Allah. Jadikan episode yang kami jalani ini jadi amal soleh kami, jadi sesuatu yang membawa manfaat bagi negeri kami, juga bagi generasi sesudah kami. Jangan biarkan ya Allah niat yang salah, perilaku yang salah menjadikan negeri kami ini tidak barokah. Wahai Allah, Engkau takdirkan kami di negeri ini, hanya Engkau yang menggenggam segala kebaikan, hanya Engkau yang memberi segala kemuliaan. Luluhkan hati yang penuh kemarahan menjadi kasih sayang ya Allah. Legakan hati yang sempit dengan kedengkian dan kedendaman. Ikatlah hati kami ya Allah dengan rasa bersaudara, karena Engkau, hanya Engkau lah yang menetapkan siapa yang Engkau kehendaki. Tetapkanlah bagi kami hamba-Mu yang bisa menjadi jalan kebaikan bagi negeri ini, bagi umat-Mu, bagi agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Kami berlindung dari siapapun yang membawa kerusakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa di bulan Ramadan termasuk doa yang diijabah. Andai semua masyarakat khususnya umat Islam berdoa, semoga Allah menukar, mengganti satu takdir ke takdir yang lebih baik. Berkah doa kita sama-sama. Terima kasih hadirin sekalian, selamat menikmati episode Pilpres, semoga jadi amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam di SCTV jam 9 ya.